Tim promosi ambisi ngeri. Wow, kata itu like kita sematkan untuk tim kebanggaan daripada Yogyakarta, yaitu PSIM, yang mana secara mengejutkan melakukan saga transfer yang bisa kita bilang cukup mengerikan. Kenapa bisa kita bilang mengerikan? Karena mereka mendatangkan legion asing yang bisa kita bilang cukup handal, apalagi sudah berpengalaman di Liga Indonesia. Dan bukan kaleng-kaleng ini kalau kita berkaca daripada skuad yang didatangkan daripada PSIM untuk menyambut Liga 1 musim depan. Dan kayaknya PSIM betul-betul nggak mau cuma sekedar numpang lewat, nggak mau cuma satu musim aja udah gitu terdegradasi, nggak mau cuma jadi bulan-bulanan tim kuat, tapi betul-betul ingin memberikan gebrakan yang cukup spektakuler di panggung Liga 1 tahun depan. Iya. Wow. Nah, jadi menarik nih kita bahas. Jadi kemarin tuh banyak kali yang ngomen, ya kan? Jadi ini sorry nih Boboto ya. Jadi banyak kali yang ngomen kemarin, Bang. Klub Liga 1 banyak loh Bang. Masa Persib aja Bang bahas, katanya. Cobalah klub-klub lain gitu katanya kan. Ya udahlah. Jadi agak ngalah lah kita sedikit nih Boboto ya kan. Kita bahas dulu tim lain. Tapi kalau misalnya kalian masih mau nonton, solid kali abang-abangku. Tapi kalau misalnya habis ini mau di skip juga nggak masalah, kan. Yang penting abang nanti tetap mampir ketika kita bahas Persib, ya kan. Nah, jadi kita ini mau bahas PSM Yogyakarta yang bisa kita bilang di luar prediksi bakal royal-royalan dalam bursa transfer kali ini guys. Bahkan kalau kita bandingkan dengan tim promosi yang lain ya, kayak Persijap Jepara gitu kan, kayaknya mungkin apa ya bisa kita bilang ya, PSM ini yang sangat getol ya dalam belanja. Oh enggak, sama kayak Bayangkara juga. Bahkan Bayangkara ngerekrut top skor Liga Kamboja juga. Selain Persib yang merekrut top skor Liga Kamboja, Bayangkara juga. Bahkan Bayangkara rame isunya mau merekrut pemain-pemain diaspora. Tapi nanti kita bahas, kita buat konten khusus lah untuk Bayangkara. Kita nggak fokus ke Bayangkara, tapi kita fokus ke PSIM Yogyakarta. Nah, bisa kita bilang PSM Yogyakarta ini punya lini serang yang paling menakutkan untuk di tim promosi kali ini guys. Kenapa bisa kita bilang seperti itu? Karena ini asli menggabungkan striker tajam Liga 1 dengan menggabungkan striker tajam Liga 2. Jadi ya meskipun statusnya tetap Liga 2 ya, dalam artian kastanya di bawah daripada Liga 1, tapi pemain asing ini betul-betul menggila guys di Liga 2. Bahkan dia itu hampir menjadi top skor, dan dia jadi top skor untuk klubnya masing-masing. Siapa itu? Yes, betul sekali. Jadi kita udah tahu Rafinya ini pemain PSM juga tetap dipertahankan ya. Sebelum kita bahas 3 pemain depan yang direkrut sama PSIM, kita bahas dulu bukan pemain lokal ya, tapi pemain mereka sendiri, yaitu Rafinya. Pemain asal Brazil ini hampir menjadi top skor kemarin karena di detik-detik terakhir siapa pemain muda daripada Persipura Rumakik ya, yang mana tiba-tiba cetak 6 gol gitu kemarin kan. Nah, itu langsung membuyarkan harapan Rafinya itu jadi top skor. Tapi mulai dari awal hingga akhir Rafinya konsisten untuk selalu mencetak gol guys. Dan yes, dia dipertahankan dan dia cocok di berbagai macam posisi, sebagai striker ataupun mungkin sebagai sayap kiri. Dan dia sudah mengoleksi 20 gol dari 22 pertandingan. Berarti hampir setiap pertandingan dia itu bisa mencetak gol guys. Memang tingginya nggak tinggi kali, 1,7 gitu kan. Ya standar tingginya orang Indonesia lah. Tapi dia itu bisa nyetak gol melalui kepala loh. Jadi jangan salah, banyak gol-gol Rafinya justru lahir dari kepalanya. Makanya ini bisa kita bilang kecil-kecil cabai rawit. Ngeri nih pemain ini. Iya. Kenapa aku bisa bilang ngeri ya? Karena memang kalau nggak ada dia, nggak bisa itu PSM degradasi, promosi. Ya gara-gara si kawan inilah, si Rapinya ini. Makanya aku rasa jelas alasan PSIM nggak mau melepas Rapinya. Karena kan kebanyakan tuh kalau pemain-pemain tim-tim promosi pasti mereka akan melepas legend-legend asing mereka. Tapi tidak untuk PSIM karena mereka tahu kualitas daripada Rafinya yang bisa kita bilang luar biasa. Nah, sebelumnya Rafinya ini kan main di PSPS Cilacap kan dengan torehan 9 gol dan 1 assist dari 17 pertandingan. Berarti dia itu udah ngoleksi 10 kontribusi gol dari 17 pertandingan. Berarti kan hampir setiap 2 pertandingan dia ngasih 1 gol atau 1 assist. Nah, kemarin
di musim keduanya di Liga Indonesia 22 kali main 20 gol. Woi, ini menarik nih untuk kita pantau di Liga 1 nanti. Nah, itu pemain pertama. Pemain kedua ini yang cukup mengejutkan nih. Apa itu? Nermin Haljeta, guys. Siapa yang nggak kenal Nermin Haljeta, striker atau bomber ganas daripada PSM Makassar. Bahkan dulu aku sempat ngefans ya nengok Nermin Haljeta ini dengan gaya mainnya super simple aja. Betul-betul goal getter banget, yang betul dia kayak mana kita bilang ya, yang ketika itu kayak macam bola menghampirinya gitu, karena saking bagusnya positioning daripada seorang Nermin Haljeta. Bahkan aku sempat kagum dengan pihak PSM, kok bisa gitu dapat striker yang selalu gacor, karena PSM pasti selalu kalau udah datangkan legend asing nggak pernah gagal gitu. Hampir setiap yang datangkan pasti punya kontribusi untuk klubnya cukup besar dan bahkan langsung terkenal. Coba kayak Maklok, kan, baru Plim. Itu kan salah satu deretan-deretan pemain yang bisa kita bilang mentereng karena berseragam daripada PSM Makassar, guys. Nah, apalagi ini usia Nermin Haljeta itu masih relatif cukup muda. Kenapa? Ini masih di usia prime, kawan-kawan. 28 tahun, masih sangat-sangat cerah masa depannya. Begitu tingginya 1,9, makanya hampir 2 meter Nermin Haljeta ini. Bayangkan nanti dia dapat assist dari seorang Rapinya yang sangat mobile pergerakannya, mau kanan kiri mau kemana pun bisa, dia kencang larinya, akurat umpannya. Makanya Nermin Haljeta pasti akan cukup dimanjakan dengan crossing seorang Rapinya. Bahkan tak jarang nanti kita akan menyaksikan kerjasama 1-2 antara Nermin Haljeta dan juga Rapinya, guys. Makanya aku ini cukup salut ya dengan tim promosi 1 ini, meskipun statusnya tim promosi, tapi punya ambisi yang cukup ngeri. Iya. Kan? Tapi yang jadi pertanyaan, bisa nggak mengganggu dominasi Persib? Nah, ini patut kita saksikan nanti, karena Persib nggak kaleng-kaleng soalnya, ya kan? Nah, jadi striker asal Slovenia ini sebenarnya kan sudah mencetak 12 gol dan 2 assist dari 29 pertandingan. Berarti total di 14 kali kontribusi gol dan assist. Berarti kalau kita bandingkan setiap 2 pertandingan dia pasti mencetak 1 gol atau 1 assist. Karena dari 29 laga dia cetak 12 gol, 2 assist. Sebenarnya bukan torehan yang buruk ya dari 29 pertandingan. Tandanya dia itu sudah masuk ke 2 digit, berarti ketajaman dia itu cukup terpercaya gitu ya kan. Kecuali tadi nggak sampai 10, ini baru kita bingung striker apa ini kan gitu. Nah, ini dia lebih dari 10, berarti dia punya kontribusi baik untuk klub sebelumnya, jadi bisalah nanti cetak gol di gawang musuh ya untuk PSIM Yogyakarta. Aku juga sempat shock ya, kok mau ya Nermin Haljeta gitu ya, apa ceritanya di PSM Makassar gitu kan, kok bisa pindah dia. Padahal dia kan jadi andalan gitu loh, kok dilepas PSM gitu kan. Atau mungkin PSM mau nyari lagi striker-striker ulung, striker-striker gacor gitu ya kan. Bayangkan guys, ini pemain hampir komplit sih. Paling cuma kecepatan lari aja sih yang kurang, karena mungkin, tapi kalau dia pun lari pun bisa lebih cepat. Kenapa? Kakinya panjang guys, 190 loh, 195 nggak salah ya kan. Tinggi asli. Makanya kalau udah bola-bola heading, udahlah jangan ditanya, itu makanan daripada Nermin Haljeta, guys. Belum lagi nanti body balance lumayan kuat, positioningnya sih nggak ada obat. Nah, itu pemain kedua, guys, yaitu Nermin Haljeta, striker ngeri asal Slovenia. Nah, yang paling buat shock aku ini, guys, apa itu? Ze Valente. Semula, ini pemain ketiga ya. Semula aku mikir Ze Valente ini bakal berlabuh ke Persib karena cocok lah untuk menghiasi lini serang daripada Persib yang ditinggal dengan trio mautnya Ciro, kan, baru juga DDS, baru Tiron Del Pino. Dan gitu cocok lah ini, aku ngerasa Ze Valente kan masuk menggantikan pemain-pemain Persib. Ternyata enggak, guys. Gelandang serang andalan Persebaya, PSS dan juga Persik Kediri ini malah berlabuh kepada PSM Yogyakarta. Secara nggak langsung aku respect ini. Salut sama manajemen PSM Yogyakarta mampu meyakinkan seorang Ze Valente untuk masuk ke skuad mereka, guys. Ngeri. Bayangkan, guys, ini pemain yang memang baru memasuki usia 30-an ya, 31. Tapi untuk pemain sekelas di Liga 1, 31 masih oke lah, masih bisa ada 2-3 musim lagi gitu kan. Nah, uniknya di sini Ze Valente itu bisa bermain di segala macam posisi, ada 3 posisi, dan posisi utamanya itu attacking midfielder, gelandang serang. Dan kemudian juga bisa sebagai ya right
kan, berarti dia bisa jadi winger sebelah kanan dan juga bisa sebagai central midfielder, gelandang tengah. Dan hebatnya dari gelandang serang ini, dia tuh sudah mengoleksi 9 gol dan 2 assist di musim lalu. 9 gol 2 assist sebagai gelandang serang. Ngeri nggak tuh? Ngeri kali. Nermin Haljeta aja yang posisi sebagai striker utama itu dari 29 laga 12 gol loh. Sedangkan J Valente 9 gol dari 28 laga, lebih sedikit bermain tapi memang lebih sedikit gol ya. Tapi kalau kita bandingkan dari segi posisi, ini udah torehan yang cukup subur untuk seorang gelandang serang guys. J Valente gila, 9 gol 2 assist. Kemudian kalau misalnya kita total ya, selama dia berkarir di Liga Indonesia, baik itu di Persik selama 2 musim, baru Persebaya juga, baru juga PSS Sleman, itu dia sudah mengoleksi 19 gol dan 21 assist. Gila nggak tuh? Gelandang serang 19 gol, 21 assist dari 4 musim dia berkarir di Indonesia. Berarti total ada kisaran 40 gol dan assist kalau kita konversikan ya. Jadi total 41 gol itu kontribusi gol dan assist yang dilesakan oleh J Valente. Makanya ini J Valente ini sebagai otak serangan klub guys. Jadi kemarin Persik bisa hebat itu karena J Valente. Persik bisa cetak gol melalui striker mereka itu karena otak yang nyusun permainannya adalah J Valente. Kalau misalnya ditengok pemainnya udah bapuk, maka dia langsung sendiri yang mencetak gol. Dan dia jago bola free kick. Gila, ini gelandang kreatif, free kicknya maut guys. Mau tendangan pojok, apalagi kalau udah tendangan bebas, aku masih ingat tendangan bebasnya ke gawang Semen Padang di jarak jauh ala tendangan Kojiro Yuga. Iya. Nah, serius guys, tendangan itu ngeri kali. Seakan-akan nggak bertenaga, tapi tendangan jarak jauhnya kuat cuy. Serius. Begitu akurasi tendangannya juga padat ya, kita bisa bilang ya. Pas gitu, tepat sasaran. Wah, pokoknya beruntung lah PSM Yogyakarta mendapatkan seorang J Valente yang terkenal dengan skillfulnya. Ala-ala Portugal lah, gimana pemain-pemain kayak Ronaldo, Nani, Quaresma, pemain-pemain serba gocek yang sering bisa memberikan umpan-umpan dengan di luar nurul, di luar akal sehat gitu ya kan. Ini kreatif kali lah penyerangan daripada tim Persik Kediri di bawah kepemimpinan seorang J Valente. Maka PSM mantap transfernya. Dan pemain terakhir, ini juga aku masih nggak nyangka ya, Derry Corve. Mungkin kalau pecinta Liga 1 nggak akan kenal dengan Derry Corve ini, tapi karena aku pengikut Liga 2, ya karena di situ saingan PSMS sebelumnya, karena striker ini dari dari Persiraja Banda Aceh. Memang sebenarnya bukan sebagai striker utama ya, tapi kadang juga ditempatkan sebagai striker utama. Karena saking fleksibel dan mobilenya Derry, di mana-mana dia bisa gitu. Mau diletak sebagai striker utama bisa, sebagai sayap kanan bisa, sayap kiri bisa. Nah, jadi dia itu multi talent nih. Makanya pelatih daripada PSM mau merekrut daripada seorang Derry Corve. Apalagi umurnya masih 27 tahun. Masih di usia yang sangat-sangat prime. Dan dia ini alumni jebolan Akademi Manchester City guys. Kita tahu kayak Jadon Sancho, ya kan, itu kan jebolan-jebolan Manchester City gitu kan. Skillfulnya gitu. Nah, dia sebelumnya main tuh di Liga Selandia Baru guys. Dan di Selandia Baru dia cetak 15 gol dari 18 pertandingan. Berarti hampir setiap satu pertandingan dia nyetak 1 gol. Nah, gimana dengan performa dia di Banda Aceh kemarin di Persiraja? Jangan tanya guys. Asli, dia ini salah satu striker maut yang sudah mencetak gol juga gawang PSMS. Kesal juga aku kemarin nengok Derry Corve ini, gesit kali. Bayangkan guys, dari 15 pertandingan dia udah mencetak 11 gol dan 3 assist. Berarti hampir terlibat dari 14 gol. Bayangkan 14 gol dia terlibat loh dari 15 kali main. Berarti setiap pertandingan dia itu kalau nggak cetak 1 gol 1 assist. Luar biasa, seorang alumni Manchester Academy. Gila. Makanya aku shock juga kan, gila ini lini serang daripada PSIM. Dia itu menggabungkan aktor Liga 2 dan aktor Liga 1. Aktor Liga 2-nya Derry Corve dan juga Rafinya, baru Nermin Haljeta Liga 1, J Valente Liga 1. Gila. Makanya ini super. Ngeri. Apalagi kalau misalnya aku intisarikan, berarti nanti di depan ada Nermin Haljeta, di sebelah kiri nanti Rafinya, di sebelah kanan bisa Derry Corve, baru gelandang serangnya J Valente. Ini hati-hatilah untuk semua klub-klub Liga 1 dengan keganasan daripada seorang Derry Corve, Nermin Haljeta, Rafinya dan juga seorang J
Ze Valente dari Corve, Nerminal Z, ada juga Rafinha. Tambah lagi dia juga bisa free kick guys. Free kick dia juga maut gitu. Makanya nih bingung nanti yang ngambil free kick siapa. Ze Valente atau dari Corve. Bahkan Rafinha juga bisa gitu kan. Wah, tendangan-tendangan jarak jauhnya ini juga keren. Dari Corve tinggi 1,8 guys. Meter, berarti hampir 2 meter juga gitu, tinggi-tinggi nih. Waduh, cuma Rafinha aja lah 170, sisanya 1,8, 1,8, 1,9. Oke, komen di kolom komentar guys, gimana pendapat kalian tentang lini serang daripada PSIM yang cukup menakutkan, dan gimana dengan judul kita, tim promosi tapi ngeri punya ambisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.